Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Dari Pak Geoffrey Mulyanton, satu pertanyaan lagi. Siapakah Theophilus yang disebutkan dalam Injil Lukas? Terima kasih Pak Bambang. Ya, para ahli itu berbeda pendapat. Dan rata-rata pendapat itu memang tidak ada yang pasti. Kita hanya tahu bahwa kata Theophilus itu artinya sahabat Allah. Tetapi siapa dia? Yang jelas dia adalah seorang pembesar pada zaman itu. Dan Theophilus itu sebetulnya nama samaran. Ada yang mengatakan bahwa Theophilus itu adalah nama samaran dari kemenakan Kaisar Vespasianus, ya, yang memerintah sampai tahun 79 Masehi. Jadi memang sejaman dengan Lukas. Nama aslinya kata satu versi itu adalah Titus Flavius Clement. Titus Flavius Clement itu adalah keponakan dari Kaisar Vespasianus yang meninggal tahun 79 atau tahun 80 sejaman dengan penulisan Injil Lukas. Kenapa itu memakai nama samarannya? Kita tahu pada saat itu adalah masa di mana kekristenan itu secara silih berganti berada di dalam penganiayaan Roma. Nah, ada kadang-kadang kaisar yang kemudian lebih longgar memberikan kebebasan pada orang Kristen, nanti kaisar berikutnya lagi menindas begitu kejamnya seperti Nero, Trajanus, itu kan luar biasa kekejamannya. Kekristenan baru menikmati kebebasan beragama itu sejak tahun 313 ketika Kaisar Konstantin menjadi Kristen. Tetapi jangan salah paham, zaman Konstantin kekristenan tidak menerima status sebagai agama yang penting. Itu yang Konstantin itu kan namanya banyak tercoreng karena orang-orang Kristen yang sok tahu itu. Katanya Konstantinus itu menyeleksi perjanjian baru. Orang tidak percaya sama Bapak Gereja malah percaya sama film Da Vinci Code. Katanya Konstantinus itu mengarang ajaran Tritunggal. Konstantinus menghapuskan hari Sabat menjadi hari Minggu. Ini dongeng semua, tidak ada kebenarannya. Konstantinus merayakan Natal itu karena untuk memuja Dewa Matahari, macam-macam yang beredar. Tapi rata-rata tulisan seperti itu hanya kutipan-kutipan tanpa referensi. Dan itu diulang-ulang dari abad ke abad. Dan memang orang yang tidak pernah cross-check, ini referensinya benar apa salah, itu tidak pernah ada. Dan kira-kira model-model kebohongan seperti ini, pada 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu bertahan, tapi sekarang tidak bisa bertahan. Itu contoh misalnya ya. Tuduhan bahwa Natal ini, saya culik sedikit sebelum kita bahas secara lebih luas nanti di webinar kita, tentang Natal ya, 2 minggu yang akan datang. Saya cuplik sedikit, menuduh bahwa Natal itu adalah perayaan Dewa Matahari yang ditetapkan oleh Konstantin. Itu tidak ada satupun potong alat buktinya. Tapi anehnya orang itu ya percaya itu. Nah, terus sekarang ini ada orang bisa secara online menyaksikan kalender 354. Ini kalender yang ditulis tahun 354 Masehi. Nah, di dalam kalender yang ditemukan di Roma itu ada catatan bahwa Saturnalia, perayaan titik
puncak musim dingin tadi, Dewa Saturnalia. Itu tanggalnya 17 Desember sampai 23 Desember. Tidak ada yang namanya Sol Invictus itu tanggal 25 Desember itu tidak ada. Nah, pada saat tanggal 25 Desember tercatatnya apa? Tercatatnya di sini adalah Natalis dari dia yang tak terkalahkan. Invicti, dia yang tak terkalahkan, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, Yudea. Ini jelas-jelas 25 Desember itu disebut kelahiran Yesus di situ. Tapi gara-gara ada kata Invicti, dianggap sama dengan Sol Invictus. Padahal Invicti di sini adalah Kristus kelahiran dari dia yang telah mengalahkan maut. Invicti itu dalam bahasa Latin. Nah itu loh. Ini mirip fitnah terhadap gereja Katolik tentang Paus, wakil anak Allah, dianggap antikristus. Itu tidak ada dokumennya sama sekali. Gelarnya aja nggak cocok. Tapi diulang-ulang. Saya bukan orang Katolik, tetapi saya jujur mengatakan bahwa ketika orang Katolik dianggap antikristus, saya sakit hati betul saya. Benar, saya harus sakit hati, saya katakan. Saya bukan orang Katolik. Tetapi menghadapi fitnah yang terlampau kejam ini bagi saya. Ini saya sakit hati. Karena apa? Coba kita tunjukkan apa yang kita perbuat untuk gereja Tuhan sekarang ini. Kalau Anda paham penemuan Laut Mati, Dead Sea Scroll, betapa besar jasanya gereja Katolik di dalam proses penemuan ini, membiayai, meriset, sampai kemudian ketika menjadi pertarungan wacana di dunia, itu yang dilawan adalah pemerintah Israel. Pertanyaannya apa? Waktu itu Paus Benediktus ke-16 masih menjadi Kardinal Ratzinger yang bertanggung jawab di dalam kongregasi iman waktu itu. Dan dia memenangkan kasus penguasaan Dead Sea Scroll ini ketika sebelum dikuasai Israel. Dan bahwa orang-orang Kristen, Paus tidak mengatakan harus Katolik. Siapapun harus bisa mengakses penemuan firman Allah ini, karena ini adalah miliknya gereja semesta maupun miliknya orang Yahudi. Coba. Jadi Paus yang kita tuduh sektarian, justru kita yang sektarian. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, gereja-gereja yang kita pakai untuk ibadah itu hampir 90% gereja Katolik yang terbuka. Itu Pak Gilbert bisa ibadah di Kana, gerejanya orang Katolik. Bisa beribadah di gereja Getsemani, gerejanya orang Katolik. Masa yang begini kita tega-teganya menuduh sektarian itu kita sebetulnya. Nah ini ya, jadi saya sampaikan ini penting karena apa? Tahun 313 itu gereja baru menikmati kebebasan beragama. Dengan diterbitkannya namanya Edik Milan. Edik Milan itu kebebasan beragama, belum jadi agama negara. Agama negara itu baru terjadi tahun 380 pada masa Kaisar Theodosius kedua. Jadi makanya marilah kita membenahi kembali pemahaman kita. Kita benar-benar oikumene itu bukan sekedar tepuk tangan sama-sama antara Katolik, Protestan, Ortodok, bukan hanya itu. Tapi benar-benar kita memahami antar saudara seiman ini jangan menjadi perpecahan lagi. Makanya ketika saya ditanya tentang gereja-gereja baru, sekte tidak usah dibahas. Karena tidak memiliki kesinambungan sejarah yang bisa diandalkan itu loh. Karena namanya sekte itu yang punya duit, punya jaringan pasti menang itu. Nah, kalau kita percaya sama sekte yang seperti ini, masa depan gereja akan rusak. Sekte-sekte seperti ini kan pertama, puncaknya pada kultus pemimpin. Coba perhatikan, dimanapun gereja sekte, itu pusatnya pada kultus pemimpin. Yang dulu kita kritik katanya Paus tidak bisa dikritik, sekarang ini paus-paus kecil yang tidak bisa dikritik. Kan begitu kan? Mari kita belajar dari sejarah, jangan sampai kita tergelincir di kesalahan yang sama. Saya kira itu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena.
Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.